Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Sahihul Hadis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa ammal mu'minul ladzi lahu hadzun minal aqli. Wa ammal mu'minu, anapun utawi wong mukmin, anapun utawi wong mukmin, alladzi ya mukmin, lahu kang iku tetep kaduwe alladzi hadzun utawi bagian, hadzun utawi bagian minal akli saking akal. Fala yumkinu mongko ora mungkin apa ayyah tura nyento krenteg kehendak hati, lintasan hati, ayah turun apa ayah turun nyento krentege ati, krenteg dibalihi ing dalem atine mukmin, apa hadal makna ikilah makna as-sakhifu kang kurang, as-sakhifu kang kurang, wal hadisu utawi hadis, alladzi ya hadis yastanidu kang den senderaken, yastanidu kang den senderaken ilaihi maring hadis, kang nyenderaken ilaihi maring hadis sapa ulaikal ladzina mengkono wong akeh, sapa ulaikal ladzina mengkono wong akeh, yuriduna kang padha warada ngarepaken, kang padha ngarepaken sapa alladzina, kang padha ngarepaken sapa alladzina ayyajulu ing nyenta padha mubeng-mubeng utawa padha bingung
sapa alladzina ulaika alladzina yuriduna kang padha ten arep aken sapa alladzina ayyajulu ing yen to padha mubeng-mubeng sapa alladzina bainahu ing dalem antarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi lan antarane umate Kanjeng Nabi fi nahiyatin ing dalem pecahan nahiyatin ing dalem pecahan wa malan perkara yadhabuna kang padha lunga atau kang padha budal sapa alladzina kang padha budal utawa kang padha lunga sapa alladzina ilaihi maring ma fi nahiyatin ing dalem pecahan ukhra kang liyane fa innahu mongko sak temene hadis iku yatakallamu tafa'ala ngomongaken atau gunemaken apa hadis anil masajidi saking pira-pira masjid khosotan kelawan tertentu yaqulu hale ngucap apa hadis linnasi maring manusa antum uqala'u yajibu ang tusana a'malukum anil ba'ati alladzi la fa'idata fihi fa'usikum ala tusafiru wa tatahammalu manaqibas safar. Antum mutawi sira kabeh iku uqala pira-pira wong kang duweni akal. Iku uqala pira-pira wong kang duweni akal. Yajibu kang wajib apa angtusana nyento ngreksa nyento den reksa apa angtusana nyento den reksa apa a'malukum pira-pira amal sira anil ba'ati saking dolanan alladzi ba'as la faidata kang ora ana
jenis faedah iku maujud. Kang ora ana jenis faedah iku maujud. Fihi ing dalem alladzi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal mu'minu alladzi lahu haddun minal aqli fala yumkinu ayyahdura fi balihi hadzal ma'na as-sakhif. Adapun bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka itu, bagi orang beriman, apa ini? Tidaklah mungkin terlintas di akalnya atau terlintas di dalam hatinya hadal makna as-sakhir, suatu makna yang tidak, makna yang apa ya, yang kurang, makna yang tidak mencerdaskan. Ya, orang beriman itu cerdas, tidak mungkin. Di pengarang kitab ini mengasih isyarat. Harusnya kalau jadi orang beriman, jangan mudah tertipu hanya karena dalil. Jangan mudah tertipu karena fashion, karena penampilan. Tidak mudah tertipu karena konten. Kalau sekarang. Haddun minal aqli. Fala yumkinu ayyahdura bibalihi. Tidak mungkin. Bagi orang beriman. Dalam hatinya terlintas ayyukhtar. Lintasan. Dulu pernah diterangkan kan. Khatir. Ayyakhtura khatir. Lintasan hati. Apa lintasan hati? Ya, lintasan hati. Isi hati, ucapan hati, ayyukhtar. Bagi orang-orang beriman, harusnya mampu membedakan lintasan-lintasan yang terlintas di dalam hatinya, yaitu khawatirul qalbi. Hadza min khawatir rabbi au min khawatir syaitani au min khawatirul malaki. Sesungguhnya lintasan di hati manusia itu ada 3 macam. Khawatirul qalbi salasatu asya. Kan gitu kalau dalam kitab. Al-awwal khawatir rabbani. Khatir rabbani. Lintasan hati yang datang dari Allah. Watsani khawatir malaki. Lintasan hati yang berasal dari malaikat. Salis khawatirus syaitan. Lintasan hati yang datang dari syaitan. Jadi bisikan-bisikan hatimu, kalau imanmu nggak bener, nggak kuat banget, ini nggak bisa akan membedakan. Apakah lintasan perkataan di dalam hatiku ini adalah berasal dari Allah atau malaikat atau dari setan? Kan begitu?
Bagaimana cara untuk membedakannya? Bagaimana ya? Ini benar atau tidak? Ya, istafti qalbak. Tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Kamu lakukan, kalau hatimu nyaman lakukan, itu baik. Kalau hatimu risau, itu enggak baik. Karena orang yang berbuat baik dalam kebaikan itu pasti merasa nyaman hatinya. Kalau kamu melakukan sesuatu kemudian merasa risau di dalam hatimu, itu salah. Itu saja. Stafti qalbak. Tanyakan pada hati nuranimu. Itulah. Hati orang beriman itu selalu apa ya? Dia tajam, tajam. Hati orang-orang beriman itu selalu tajam, sensitif. Ketika orang-orang beriman ini menghadapi masalah, maka di sini fala yumkinu ayyukhtara bibalihi. Tidak mungkin terlintas dalam hatinya. Loh, kenapa hati? Orang beriman selalu mempertimbangkan masalahnya itu menggunakan hati, bukan memakai akal. Oke, coba kita lihat. Ada solawat untuk penyembuhan. Apa tuh? Solawat bibil kulub. Penyembuhan apa? Penyembuhannya badan, tapi bibil kulub. Tib itu pengobatan, kulub itu hati. Lo kok yang diobatin hati? Padahal musim corona. Allahumma. Apa tuh doanya? Sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya kan? Hati dulu yang diobatin. Terus nanti setelah itu wal abdan, badan. Jadi bukan badan dulu, kok hati dulu. Nah, ini doanya orang-orang yang beriman karena mendahulukan hati dulu, kemudian badan. Jadi orang beriman itu selalu berpikir 2 kali ketika mau berucap. Kira-kira hati saya tenang enggak? Dan sampai menyindir orang tidak. Oh, berarti enggak pernah nyindir. Oh, nyindir juga orang beriman itu. Orang beriman itu, kata Rasulullah, orang yang mau disindir dan mau menyindir. Orang yang mau dikritik dan mau mengkritik. Dikritik enggak, kok marah? Belum iman. Belum sempurna imannya. Orang beriman itu mau mengkritik dan mau dikritik. Ingat tuh. Gampang saja loh ngecek orang ini beriman atau tidak. Kita kritik. Kok marah? Imannya belum sempurna. Cara kita kritik. Bagaimana kritiknya? Di forum. Kita kritik. Kok marah? Imannya belum sempurna. Benahi lagi sholatnya, ngaji lagi. Itu cirinya orang beriman. Orang beriman itu selalu menerima nasihat. Dikritik nggak marah. Ini nerangin iman dulu nih. Ya. Iman dulu. Wal mu'min salasi alamatin. Ciri-cirinya orang beriman ada 3. Nah, ciri-cirinya kamu nanti dilihat ya. Kamu nanti survei sendiri atau kamu terapkan sendiri di badanmu. Bener nggak ini? Walil mu'mini salasu alamatin. Yubadiru fi ta'atillah. Yang pertama, cepat-cepat melakukan taat kepada Allah. Enggak ditunggu-tunggu. Kalau mengerjakan kebaikan langsung segera
Orang beriman tuh cirinya. Dilihat aja kalau sudah adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung datang. Apa datangnya? Pas qomat. Apa datangnya ketika sudah tertinggal 1 rakaat, masbuk lagi. Ini menentukan keimanan seseorang. Jadi iman seseorang itu bisa diprediksi dengan tepat waktunya atau tidak melaksanakan sholat. Adzan kamu. Kok langsung bangun? Bagus. Lah kok bangun terus datang ke sini pindah tidur? Nah ini, ya ini apa ini? Munafik ini berarti. Akan ada begitu, cuman pindah tidur doang. Ya daripada nanti di sana harus digedor-gedor, pokoknya wudhu, duduk, langsung menghadap kiblat. Bismika Allahumma ahya wa bismika langsung tidur. Qomat bangun, ya masih mending lah, masih bagus lah. Lumayan. Itu orang beriman itu. Jadi kamu survei sendirilah bagaimana. Dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, orang beriman tidak pernah mengulur waktunya dengan alasan khawatir nanti didahului oleh godaan setan. Datang males dulu kalau dilama-lama. Kamu liburan nih di rumah, lagi nonton TV, Andin, nonton film. Tuh. Adzan, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti baru adzan, belum iklan. TV-nya belum iklan. Oke, selesai adzan. Iklan. Takut ketinggalan. Nanti baru masih pujian ini. Baru qomat, belum 1 rakaat. Baru 1 rakaat, ketinggalan masih bisa nyusul kok cepet. Ini orang-orang. Ini kalau kamu merasa seperti itu, sadar diri deh. Hatimu sedang sakit. Hatimu sedang sakit. Imanmu sakit juga tuh. Jadi tidak pernah memperlambat ketaatan kepada Allah, ini cirinya orang beriman. Number 1. Namratul awal. Yang kedua, wa yajtanibu lil maharim. Menjauhi perkara yang diharamkan. Gosok. Orang beriman nggak pernah gosok, bos. Man ghasaba ghusiba. Orang yang gosok digosok lagi. Nah, kalau kamu pernah digosok, nyadar diri mungkin dulu kamu pernah gosok juga. Maka dibalasnya sekarang. Iya kan? Nggak pernah melakukan pelanggaran. Melanggar, keluar. Ini bukan orang-orang beriman. Imanmu sakit. Jadi di pesantren itu sangat mudah untuk menentukan orang ini beriman atau tidak. Mudah banget. Ya, mudah banget. Karena iman itu dikasih ilmu ini. Nanti kamu sakti. Dikasih ilmu. Kamu bisa melihat kadar keimanan seseorang. Ya kan? Tapi kita jangan bilang-bilang nih ya. Cukup kita aja nih. Berbanyak nih. Iman itu selalu bergandengan, selalu berpasangan, sepaket. Satu paket dengan akhlak. Akhlakul karimah. Iya. Maka ketika ada seseorang yang akhlaknya baik,
imannya bagus. Kok akhlaknya semrawut, rusak, imannya lemah. Akhlak, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, bisa hilang akhlaknya. Ingat tuh, kira kalau sudah punya titel ustadz itu, wow, afdol gitu. Enggak. Tetap. Dikira kalau sudah jadi ustazah terus, enggak. Dikira kalau sudah KH terus kayak haji. Enggak. Iman bisa hilang, akhlak bisa hilang ke siapa saja. Sekalipun para habib bisa hilang. Ingat. Sekalipun habib. Sekalipun ulama. Itu bisa hilang. Bisa hilang. Hati. Akhlak bisa hilang. Jangan kamu melihat ustadznya. Jangan kamu melihat ustadzanya. Jangan kamu melihat kiainya. Begitu. Lihat akhlaknya. Sejalan nggak dengan Rasulullah? Karena puncak dari semua akhlak, barometernya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok cucu Nabi Habib, tapi kok enggak kayak Rasul akhlaknya, rahmatalil alamin, tapi tegas, saudara, takbir. Woi, ya begitu. Yang kiai-kiainya langsung. Itu begitu, enggak boleh munafik. Tidak begitu. Ingat tuh. Ya. Bukan ciri-ciri orang beriman. Dari akhlak kita bisa tahu ini akhlaknya. Maka seorang santri ini bisa sukses atau tidak pun kamu lihat akhlaknya di pondok. Oh, jangan di pondok, di rumah nanti ngelihatnya. Kita di rumah nanti. Kamu nanti pulang satu persatu. 10 tahun, 20 tahun ketemu sama Ustadz, obrolannya masih samakah? Etikamu masih samakah? Perpakaianmu masih samakah seperti itu? Itu nanti Ustadz masih inget-inget. Kok beda sekarang, kok pakai celana jin? Nggak pakai celana tuyul atau setan gundruwo, pakainya jin. Beda ini. Kok kerudungnya sekarang diikat ke sini, set gitu, ininya dibuka. Ah, ini beda ini. Cara obrolan kita berbeda. Ya, kita lihat. Kok sekarang wangi? Kok sekarang bisa dilihat? Kita lihat nanti ya. Nantilah 10 tahun atau 5 tahun nanti Ustadz ngadain reuni. Cet, lu kok beda-beda ini? Dulu yang nunduk, jalannya sudah beda. Ah, beda ini jalannya. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Loh. Beda loh. Nanti akan ketahuan semua. Itu akan menjadi gambaran keimananmu. Oke ya. Kata Al-Imam Ghazali, kedekatan itu, keakraban, bisa menghilangkan akhlak. Kata Imam Ghazali. Oke, dulu pertama kali kenal. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang, dulu kamu masih baru-baru ke kakak kelasnya. Assalamualaikum, iya. Sekarang sih. Iya, iya enggak? Lu tambah kurang. Nginjek sendalnya aja nggak berani dulu ya.
Ayah adik-adik kelasnya itu. Sekarang mah gosip juga berani. Mau mereknya sama Ustaz. Iya emang di pabrik cuman nyetak sandalmu doang. Satu merek. Gosip sekarang berani. Akhlak menentukan kapasitas keimanan seseorang. Diingat-ingat itu. Number 3. Yang nomor 3 ciri-cirinya orang yang beriman adalah wa yuhsinu ila man asa'a ilaihi. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini puncak daripada akhlak. Kamu berbuat baik pada orang yang berbuat buruk kepadamu. Kamu berbuat baik kepada musuhmu. Enggak nih. Puncak daripada akhlak. Tersenyumlah kepada orang yang cemberut. Dermawanlah kepada orang yang pelit. Ada temanmu pelit. Kalau dapat makanan dari orang tua, diumpet-umpetin. Makannya ngumpet. Kamu kasih makanan itu. Siapa? Orang beriman tidak pernah mempertimbangkan kebaikannya sendiri. Dia berbuat baik, tidak pernah mengharapkan balasan yang lebih baik dari orang lain. Ini orang beriman. Ingat tuh. Orang beriman kalau berbuat baik tidak berharap kebaikan. Nanti dibikin status ya. Ya. Gini. Jadi kita ini orang beriman ketemu dengan orang yang cemberut. Kamu harus mendahului tersenyum kalau kamu beriman. Kamu mendahului menyapa musuhmu, dia cemberut. Kemana nih? Kamu harus jangan marah kamu. Kamu harus mendahului salam, mendahului tersenyum. Bisa nggak? Nah, kamu tersenyum pada temanmu yang suka ngobrolin kamu diam-diam. Sering bikin status untukmu. Sering menyindir kamu. Kamu berbuat baik kepadanya. Kamu ditakzir sama Ustadz, besok ngirim brownies, beriman itu. Ya artinya kamu, berarti ini enggak marah ini. Kok malah datang wah bagus ini, beriman. Ya. Besok coba ditakzir, besoknya ditunggu. Orang beriman selalu tersenyum pada siapapun, tidak menunggu disenyumin dulu. Menyapa dulu, tidak menunggu disapa dulu. Begini. Kebo nih. Kebo itu nurut sama majikan. Ya. Disuruh ngangkat padi mau, disuruh membajak sawah mau, disuruh apalagi itu. Ngangkut barang mau. Ditanya, "Bo, kenapa nurut kamu, Bu?" "Oh, karena majikan saya baik. Saya dikasih rumah." Kebo itu. "Saya dikasih makan. Mandi juga saya digosokin." Kata kebo. Kebo ini nurut sama majikannya karena majikannya berbuat baik. Jadi kalau kamu berbuat baik, nunggu dibaikin sama orang dulu, ya kebo. Paham nggak ini? Paham ya? Para kebo yang berbahagia. Kayak kebo nih. Kebo namanya. Jangan nunggu berbuat baik, kamu dibaikin dulu sama orang. Jangan.
Ya, gak usah. Itu. Loh, Rasulullah itu dicaci, dibaikot, diintimidasi. Ya Allah. Sekian tahun Rasulullah diasingkan. Di apa namanya? Perekonomiannya di stop. Dia hidup dengan setelah pamannya atau kakeknya Abu Talib, Abdul Muthalib wafat, Rasulullah sudah tidak punya backingan. Khadijah sudah miskin. Sampai Siti Khadijah itu sedang menyusui anaknya, sedang menyusui Fatimah berarti ya, menyusui Fatimah. Rasulullah menyingkur, ditutupin. Kok? Ya ini kan padahal suaminya, harusnya kan. Iya maksudnya nggak apa-apa kok nggak maksudnya nggak apa-apa. Ya harusnya kan biasa saja. Kok ini ditutupin sampai diintimidasi, dibaikot. Kenapa wahai engkau Khadijah? Biasanya kamu biasa aja. Lo kok sekarang menghindar karena menyusui anakmu? Ayo berpaling ke sini. Dilihat. Terlihat bayi Fatimah kecil berlumuran darah. Karena susahnya mencari makan. Air susunya tidak ada, darah yang dihisap. Rasulullah dendam? Tidak. Tidak dendam. Sampai segitunya loh Rasulullah. Wahai Khadijah, maafkan aku dulu, kamu orang yang kaya. Sekarang kamu ikut denganku berjuang. Habis hartamu untuk makan sehari saja tidak ada. Wah gitu. Apa jawab Khadijah? Wahai Rasulullah, seandainya aku diberikan kekayaan yang lebih dari sebelumnya, aku pun tetap akan ikut kamu. Seluruh hartaku akan kuperjuangkan. Loh, mantap kan? Khadijah dulu. Beda dengan Maijah sekarang. Pelit Maijah mah. Ya, Khadijah sekarang beda. Dipinjam uang 10.000. Yang nggak biasanya main terus biar dibayar. Kok tumben ini kok orang main, padahal nggak pernah main. Oh, selama saya punya utang dia main terus, berarti mau dibayar. Nagih terus. Nggak begitu, nggak begitu. Itu ciri-ciri orang beriman. Oke ya. Itu sengsaranya Rasulullah. Jadi kesengsaraan umatnya itu belum seberapa. Kita tuh sengsara belum seberapa. Kamu telat duit paling 1 bulan lah, nggak sampai 3 bulan, nggak sampai 1, nggak pernah. Nggak sampai segitu ya. Dulu Ustadz pesantren itu, jadi orang tua di rumah pernah sakit 3 bulan. Ya nggak dikabarin, nggak seperti orang tua. Anaknya, orang tuanya sakit dikabarin, ya pengen pulang jadi. Nggak dikabarin. Jadi selama 3 bulan Ustadz nggak dikirimin uang. Orang tua, ibunya Ustadz, waktu itu masuk rumah sakit 10 hari. Nggak dikirimin uang, ya Allah. Gimana? Santri kan cerdas, bagaimana caranya? Bisa menyambung hidup tanpa mengeluarkan biaya. Cerdas waktu. Memang sudah cerdas dari dulu, Ustaz. Ya. Bagaimana nih caranya? Caper sama kiainya. Biasanya nggak pernah bantu-bantu kiai, bantu-bantu sekarang. Setiap pagi sore masuk dapur nyuci. Kan dikasih makan nanti. Bisa makan. Barokah kan. Satu suap makanan orang alim dimakan itu seperti pahalanya seperti haji mabrur. Seperti haji loh bos.
Kamu bertamu ke rumah kiai disuruh makan, nggak mau. Kamu haji makan aja. Malu-malu. Haram memakan makanan yang dimakan dalam keadaan malu. Silakan dimakan. Ya, silakan. Ayo dimakan. Iya, Bu. Nanti jika ngambil sendiri, Bu. Ayo, ibunya masuk, dimakan. Udah dimakan mulut, ibunya keluar. Gimana, enak? Gak boleh begitu. Kamu bertamu, suruh makan. Suruh minum. Itu aja. Gak usah sok-sokan deh. Apalagi santri, saya makan. Ya, jangan pura-pura begitu, gitu loh. Suruh makan, ayo silakan hidangannya dimakan. Iya, Bu. Ibunya masuk, ngeluarin kresek. Ampun, santri. Dibungkus puasa. Oh, dibungkus jadi puasa. Puasa apa? Senin Kamis loh. Hei, puasa Senin Kamis itu kalau kamu bertamu dihidangkan makanan, sunnah membatalkan. Afdol. Pahalanya lebih besar menghormati hati tuan rumah daripada kamu berpuasa. Enak kan? Tapi ini puasa sunnah. Puasa wajib enggak? Udah puasa Ramadan kamu main ke rumah Ustadz nunggu dikasih makanan ya enggak? Sunnah. Sunnah batalkan. Lebih sunnah menghormati seseorang, menghormati tuan rumah, menjaga hati tuan rumah lebih utama. Wal hadis alladhi yastanidu ilaihi ulaika alladziina yuriduna ayyajulu. Hadis tersebut, hadis yang bersandarkan di atas ulaika alladzina, mereka orang-orang yuriduna ayyajulu bainahu. Orang-orang yang hanya membuat bingung bainahu wa baina ummati, membuat bingung umat kepada nabinya, bikin ruwet hidup mereka tuh, gitu loh. Mereka siapa? Ya mereka yang menentang ziarah kubur, banyak aturan, harus begini. Harus begini. Banyak aturan loh, bener loh. Sholatnya harus mentah. Sholat tuh harus ada lagi begitu. Banyak aturan, harus berjenggot, sunnah Rasul. Gitu. Jadi Ustadz pernah suatu hari penasaran. Ustadz punya teman yang teman ini kebetulan ya alumni Wahabi. Alumni Wahabi. Ustadz, saya mau tanya nih. Gimana? Dia sudah ahlu sunnah. Jadi awalnya dia datang, kemudian kok ngerokok? Lu ente kan Wahabi kok ngerokok? Saya sudah tobat, katanya. Oh, tobat. Saya mau bertanya nih, kadang kenapa sih orang itu di golongan kamu dulu, orang itu dulu di golongan Wahabi itu, kalau ada orang hijrah yang tadinya berjenggot jadi berjenggot. Contoh lah, lihat Tengku nggak pernah berjenggot selama main artis, hijrah, lu kok kayak kemonceng sudah. Iya, apa ini? Kata beliau menjawab, iya Ustadz, memang dalam kajian kita 1 minggu sekali, itu ketika dalam kajian seperti ini, ada di antara kita itu jualan. Jualan apa? Apa hubungannya dengan jenggot? Loh, jualan obat jenggot.
Jadi ada mereka itu supaya hormonnya itu lebih kemudian mengeluarkan jenggot. Yang kedua terapi, sampai begitu loh. Coba deh kamu yang perempuan-perempuan ikut jenggoten. Mereka itu hanya ingin memecah belah antara umat. Finajiatin, bikin pusing, bikin bingung, membingungkan. Finajiatin, dalam perpecahan. Wa ma yadhabu ilaihi finajiatin ukhra. Mereka juga akan membuat perpecahan-perpecahan yang lain. Hanya akan memecah belahkan. Artinya indikasi dari hadis ini, janganlah kamu ikut dengan mereka, hati-hati, itu saja. Fa innahu yatakallamu 'anil masajid khasatan yaqulu linnas. Sesungguhnya hadis atau nabi itu berkalam, bersabda dalam masalah masjid khasatan yaqulu linnas. Beliau membahas tersendiri khusus masalah masjid. Kalau ziarah, ya bahasnya ziarah. Kalau masjid, ya bahasnya masjid. Enggak bisa masalah ziarah terus bahasnya dalil masjid. Enggak nyambung. Bos. Enggak nyambung. Terus berkata begini, antum uqala yajibu ayyusana a'malukum. Engkau semua adalah orang-orang yang berakal. Wajib bagi kalian menjaga amal-amalmu. Anil ba'ti, dari bermain-main. Alladzi la faidata, amal yang tidak mempunyai faedah. Min husnil Islam tarku malayakni. Sebagian dari kebaikan orang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya, tinggalkan. Begitu. Paham? Nah. La faidata fihi, tidak ada faedah di dalamnya. Kamu tinggalkan. Jangan kamu ikuti. Nah, itulah hadis. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau kamu ditanya, kamu beriman enggak? Kamu beriman tidak? Maka dijawab, alhamdulillah. Jangan iman kau, iman lah. Orang beriman enggak begitu? Kamu puasa enggak? Puasa dong. Kamu puasa? Alhamdulillah. Jawabnya begitu. Kok enggak dimakan puasa? Alhamdulillah. Atau insya Allah. Puasa? Insya Allah. Ya karena belum sampai maghrib, belum tahu kita. Asar mati, enggak tahu. Insya Allah. Kan begitu. Orang beriman itu begitu. Puasa. Alhamdulillah puasa. Ayo dimakan. Enggak, puasa. Sombong banget. Ayo dimakan, itu hidangannya. Puasa. Nanti aja. Ludah lagi. Kenapa ludah terus? Puasa. Puasa. Ludah terus ini. Ada nasinya nempel. Nah, hormati ya. Menghormati perasaan orang lain, orang beriman. Hei kamu, yang putri khususnya, kalau tidak puasa, haid, ya ngumpet juga makanmu. Imsak. Jangan kamu malah pamer makan. Kamu haid. Iya, haid, nggak puasa. Iya, nggak puasa boleh. Terus kamu di depan ujranya, di depan kamarnya makan. Yang lewat, makan. Hormati kamu. Hormati temanmu yang tidak puasa. Ada ya? Coba ngaceng. Tangannya. Jangan. Tapi saya nggak pernah begitu. Oke, nggak pernah begitu. Tapi nggak jaga perasaan orang lain. Dia puasa, ngomong mah tidak tahu, tapi bau mie sedap. Ini sama, nggak menghormati.
Emang rasa nggak pernah bohong. Wallahu a'lam. Bismillah. ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi ghairan mahatina wa tahsyurun bi'ibadika sholihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.